Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Dan untuk jamaah yang baru saja bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema harta waris bikin hati teriris. Teriris banget ya. Kalau nggak sesuai syariat ya. Sedih ya. Iya. Oke kita bahas lagi aja ya. Aku ada tayangan lagi nih. Kakak beradik nggak akan berantem kalau nggak ada warisan. Emang iya? Kita lihat tayangannya silakan. Aku jadi penasaran tadi kan tayangan tadi juga membahas mengenai warisan ya. Ya. Kita lagi bahas warisan di sini juga. Gimana nih Ustadz kalau misalnya ada seorang istri Ustadz yang Seorang istri, ditinggalkan oleh suaminya. suaminya meninggal. Tapi warisannya itu ditahan oleh orang tuanya atau mertuanya. Oh. Sebenarnya si istri itu juga pengen butuh uang itu untuk merawat anak-anaknya. Tapi uangnya ditahan. Iya. Itu bagaimana Ustadz? Istri terzolimi juga nih ya. Ah iya, jadi harus gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Soni, tabe guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istri itu punya hak waris. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya istri dan dia punya anak. Maka anak-anaknya punya hak waris. Istrinya juga punya hak waris. Maka tidak ada yang boleh menahannya. Kalau ditahan maka hukumnya haram. Kalau sudah haram maka ada dosanya. Bahkan tadi sudah disebutkan, wa may yata'adda hududallah, siapa yang menentang hukumnya Allah, maka hadiahnya adalah neraka khalidan fiha walahu adzabun azim, dan juga baginya ada azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jangan mengatasnamakan kasih sayang. Ngapain kau bagi-bagi warisan anakku gara-gara kau anakku meninggal dunia, jangan kau bagi. Aduh ini jahat juga ini. Subhanallah, padahal wafat itu meninggal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita ngaji sama-sama. Anaknya ngaji, istrinya ngaji, orang tuanya ngaji, lalu takutlah kepada hari kemudian. Pernah ada berperkara dua orang saudara datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kakakku kayaknya lebih pintar dari saya sehingga dia mau ambil hak warisan saya. Kata kakaknya, ya Rasulullah, lihatlah justru adikku yang lebih pintar makanya dia mau ngambil warisan saya. Apa jawaban Nabi SAW? Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah saya ini Muhammad, saya ini Rasulullah, tapi ini saya manusia biasa juga. Artinya sebelum kalian beradu argumen berdua, kakak dan adik ini, maka saya mau sampaikan kepada kalian, ambillah sesuai dengan hak kalian. Jangan ada yang menahan-nahan hak, karena siapa yang saya kasih nanti yang bukan haknya, itu sama saja dengan saya menyuapinya dengan bara api neraka. Langsung kakak beradik itu mengatakan, ya Rasulullah kasih aja semua adikku. Kata adiknya, ya Rasulullah kasih aja semua kakakku. Kenapa? Sama-sama takut akhirat. Jadi kalau ada orang nahan-nahan yang bukan haknya, lalu dia nahan haknya orang lain, subhanallah. Si istri tadi, dia punya anak yang harus dinafkahi. Itu punya hak anaknya loh. Dia juga punya hak dari suaminya. Orang tua juga punya haknya. Maka ketahui hak masing-masing dan ketahui kewajiban masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Sehingga kalau kita wafat, ada nasihat ulama yang sangat indah itu, kalau sebelum wafat usahakan jangan pernah tidak meninggalkan warisan. Jadi kalau tadi Fitinya mengatakan yang tidak punya warisan justru yang baik-baik saja, justru tinggalkanlah warisan. Warisan apa? Warisan takwa. Warisan apa? Warisan ilmu. Warisan apa? Warisan harta. Tapi disertai ilmu dan takwa. Karena kalau harta pakai ilmu dan takwa, bahagia yang meninggal. Masya Allah. Dipakai uang yang ditinggalkan untuk kirimin pahala. Bermanfaat banget ya. Iya. Tapi kalau misalkan ditahan dengan alasan biar gak habis duitnya, biar digunakan secara bijak gitu-gitu. Itu tetap gak boleh kan ya? Emang kalau dia tahan gak dia pakai. Oh oke, baik. Kapan dia tahan lalu meninggal sang istri, maka itu dosanya, waduh subhanallah. Haram jadinya ya. Iya. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi Ustadz Afif, izin Ustadz. Aku mau nanya lagi, karena kalau warisan itu memang harus dibahas, karena sepenting itu ya Ustadz ya. Penting banget. Penting banget. Bagaimana nih Ustadz, kalau ternyata hak waris kita diambil sama orang yang gak berhak. Terus dia bukan waris. Iya. Ngambil hak kita. Ngambil. Terus kita udah fight, akhirnya lu gak bisa nih. Ah nyerah aja deh. Nah kalau nyerah kita dosa gak? Atau kita tetap harus fight untuk ngambil itu kembali Ustadz? Mari kita fight. Silakan Ustadz Afif. Bismillahirrahmanirrahim.
harta kita, waris kita direbut orang. Qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak kalian adalah sebuah ujian. Begitu adanya. Makanya lebih baiknya jangan meninggalkan warisan berupa harta. Bagusnya warisannya berupa ilmu agar tidak direbutkan oleh orang banyak. Nah nanti tadi pertanyaannya adalah bukan haknya diambil. Maka yang paling pertama ajukan ke kepolisian, ajukan ke pengadilan, buktikan bahwa ini adalah bukti kita memiliki hak tersebut. Wajib kita untuk mempertahankan haknya. Ibu-ibu di rumah yang dirahmati Allah, bila ibu mempertahankan atau kita mempertahankan hak kita, seperti ada maling masuk ke rumah kita, maling masuk ke rumah kita, kemudian kita mempertahankan sampai meninggal dunia, itu dipahalakan jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad mempertahankan apa yang menjadi hak kita. Nah pada akhirnya apabila kita menyerah karena dalil-dalilnya kurang kuat, kan menyerah begitu. Karena bukti-buktinya, maka pelajaran yang paling penting bagi kita adalah pertama, buktikan itu punya kita. Maka meleklah terhadap hukum, melek hukum. Kalau memang itu harta kita, harta orang tua kita, dari sekarang disertifikasi, dinamakan. Kadang-kadang orang kita, apalagi maaf, beberapa di antara kita nggak peduli terhadap surat menyurat. Pada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam firman-Nya adalah tidak tadayantum bidaini faktubu katibum bil adl. Kalau kalian saling bertransaksi, ini masalah hutang, tapi dalam masalah umumnya adalah transaksional yang bersifat harta, maka katibum bil adl. Kata katib adalah buktikan, sertifikasikan, berikan alat-alat bukti bahwa itu adalah milik kita. Meleklah terhadap hukum. Itulah gunanya kita sekolah. Kadang-kadang kita acu tak acu. Sepanjang hidup nih, sepanjang hidup orang tua kita kontrakannya bererod, you know? No. Ini yang orang Sukabumi nih. Bererod. Bererod tuh apa bererod? Banyak banget. Banyak banget. Pintunya banyak banget. Pintunya doang. Begitu pintunya banyak, kita anak enjoy saja. Ini banyak saya dapatkan kasus-kasus di masyarakat. Enjoy saja. Begitu ayahnya meninggal dunia, begitu yang punya meninggal dunia, ini direbut oleh orang. Ternyata sudah disertifikasi atau digandakan kepemilikannya. Nauzubillah min dzalik. Maka itu juga bagian dari kelalaian kita. Oh gitu. Maka dari sekarang meleklah hukum, jangan sampai hak kita diambil sama orang, sertifikasikan, ajukan, datang ke notaris, dan kemudian banyak hal yang bisa kita minta tolong. Kalau di Islam itu ada KUA, kantor urusan agama. Kalau di agama yang lain, barangkali agama yang lain menonton kita juga, ajukan ke pengadilan negeri. Nanti ada namanya penetapan ahli waris. Nah ini bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan. Tepuk tangan untuk guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Lanjut lagi ya, aku kasih kesempatan buat nanya. Yuk masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangan. Oh ibu pertama, sebelah sini dulu ya. Oke, silakan ibu ikut saya sini. Siapa namanya? Kasih salam dulu, silakan ke depan tuh. Lihat ke depan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neni Kusdiningsih dari Majelis Taklim Asyafi'iyah Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangannya dong. Mau nanya sama siapa ibu? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ibunya mundur, ibunya takut. Izin bertanya Ustadz. Iya ibu. Ya, ini begini Pak Ustadz. Ada anak yang dapat warisan rumah. Ya. Tapi anak itu karena anak pertama, warisan itu ditahan sama dia. Dengan Kemudian alasan? tidak mau dibagikan dengan alasan karena dia anak pertama dan akan digunakan bersama gitu. Gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ibu kita dengerin jawabannya sambil duduk ya. Yuk aku antar. Mangga, emaknya mana? Coba, Oh. coba kamera sorot dulu cincinnya ibu ini dua. Doang. Gini aja Bu.
Kalau ini Hah? dari Madinah. Kalau ini dari Mekah. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk cincinnya dong. Silakan Ustaz Maulana. Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Lemah harta. Jangan lemah. Pokoknya ingat ya. Tidak ada harta tak bertuan. Semua ada pemiliknya. Maka kalau pemiliknya meninggal, dikembalikan harta itu kepada Allah. Habis itu diturunkan menjadi warisan. Menahan warisan itu sangat tidak diperbolehkan. Dengan alasan apapun. Walaupun ada pembolehan. Pembolehan karena ahli warisnya masih kecil. Lagi dalam bentuk badan usaha. Tapi kalau rumah sebaiknya dibagi. Tapi jangan langsung dibagi di kotak-kotakin. Siapa yang dapat WC-nya? Tidak begitu caranya. Tahu aja berapa pemilikannya baru dibagi. Nah kalau ada yang mau menguasai, dengerin. Contoh, saya maaf ya waktu almarhumah ibu saya meninggal. Kan hartanya dikasih ke saya semua. Tapi saya tidak bisa, ini harus dibagi. Saudara-saudara bersepakat, jangan dibagi, jangan dibagi. Saya bilang, enak, jangan dibagi, jangan dibagi. Saya yang bayar zakatnya tiap tahun. Kan lepas, berarti ada zakatnya kan? Yang bayar pajaknya siapa? Rumah itu, yang tinggal di situ. Kalau rumah itu hancur, dia yang tanggung. Bayar listriknya dia juga, makanya bagi cepat. Daripada kamu yang tanggung semua itu, karena pasti ada namanya biaya operasional, apa? Operasional. Ya, biaya operasionalnya. Apa? Operasional itu. Ada biayanya, maka ditanggung siapa yang tinggal di situ. Dan jangan beralasan, saya kan anak pertama. Oh kalau begitu ngontrak kau. Kau bayar. Seakan-akan kau ngontrak baru bagi sama saudara-saudaramu. Kalau ada saudara terlalu rakus, hati-hati. Penghuni neraka yang jalan-jalan di muka bumi adalah dialah orang yang menguasai warisan. Orang yang rakus warisan itu adalah penghuni neraka yang masih jalan-jalan di muka bumi. Karena ingat dosanya ada 3. Satu. 1, berdosa karena menyakiti hati orang tuanya. 2. 2, mengambil hak saudaranya. 3. Memutus silaturahmi. Auzubillahimin zalik. Tepuk tangannya dong. Ibu gimana terjawab? Tidak boleh. Terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang mau nanya? Ibu mau nanya? Oke silakan. Coba izin dikasih jalan dulu buat lewat. Masya Allah. Ya silakan Bu. Kasih salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nunung Nurhayati dari Majelis Ta'lim Asy-Syafi'iyah Caringin Kabupaten Sukabumi. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Nunung. Mau nanya sama siapa Ibu Izin Nunung? bertanya sama guru kami Ustadz Syam. Oke, Siap, mangga. maaf Bu. Ibu kalau mau nanya sama Ustadz Syam, Ibu tinggal begini nih. Ibu apa gini? Mau Ustadz Syam. Itu kejauhan gitu Bu. Ibu Itu tinggal gini dong. namanya asli ibu-ibu sen kanan belok kiri. Iya benar. Memang ibu-ibu itu punya banyak masalah. Kenapa? Adik-adik yang bapak-bapak. Pak, yang di belakang sini Pak. Sini Pak. Sini cepat. Sini. Sini dulu. Saya lari Pak, sini Pak. Ini memang banyak masalah. Kenapa? Coba lihat. Ya, Dari sini. tadi saya lihat dia mondar-mandir sini. Ah, sini. Kenapa? Sini. Oh, harus ditanya. Kenapa? Nah. Kamera ke sini dong. Dijauhin? Ya. Mohon maaf. Semua kudungnya sama. Ah. Ibu ini tidak pakai kudung seragam. Kenapa? Karena dijadikan baju buat Diambil bahannya. Jilbabnya dipakai, Pak. Bahannya diambil buat dijadiin baju. Ah Allah. Lihat aja lagi. Ya lanjut lagi deh, lanjut lagi. Mangga Ibu, mangga Bu, silakan. Ya izin guru kami Ustadz Syam. Ya. Banyak sekali contoh orang-orang yang bertengkar gara-gara warisan. Ya subhanallah. Bahkan sampai memutuskan tali silaturahmi. Subhanallah. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ustadz Syam, bagaimana hukumnya menurut hukum agama kami Islam? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Benar juga Ustaz ya. Maulana, Ustaz Afif, Ibu, hatur nuhun, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi pertengkaran dalam hal warisan sehingga terjadilah mutus silaturrahim, lalu apa hukumnya? Ya sudah, kita tidak usah tanyakan lagi, hukumnya haram. Hukumnya dosa besar karena memutus silaturahim.
rahim. Bahkan jangankan memutus silaturahim. Nabi ultimatum, tidak boleh lebih daripada 3 hari seseorang tidak berbicara dengan saudaranya. Ini kepada orang lain. Apatah lagi kepada yang masih saudara. Ibu, mungkin yang ini yang ibu pengen dengar. Kalau udah haram, kalau udah dosa, apa efeknya? Apa efeknya? Efek dari memutus silaturahim. Bukankah Nabi SAW sampaikan bahwa kalau mau panjang umur, kalau mau luas rizki, maka sambunglah silaturahim. Mafhum mukhalafahnya, kalau mau pendek umur, kalau mau seret rezeki, putuskanlah silaturahim. Itu namanya logika terbalik. Jadi kalau Nabi bilang kalau mau panjang umur luas rezeki sambung silaturahim, berarti orang yang mutusin silaturahim apalagi gara-gara warisan itu otomatis dia sedang memendekkan umurnya, otomatis dia sedang menseretkan rezekinya. Na'udzubillahi min. Mohon maaf, ada riset mengatakan banyak orang yang mohon maaf ini, di beberapa daerah itu gelandangan, mohon maaf. Dia tidak punya tempat tinggal. Kenapa? Karena biasanya mereka mutusin silaturahim sama saudaranya di kampungnya. Akhirnya lari ke kota, nggak punya tempat untuk bersandar. Nggak punya tempat untuk cerita. Nggak ada juga tempat untuk pulang. Mau pulang kemana? Orang saudaranya diajak berantem semua. Subhanallah. Maka tidak ada pertolongan datang. Maka dari sini kita bisa pahami betul apa yang disampaikan Nabi SAW. Orang yang mutusin silaturahim itu sedang memutus rezekinya sendiri, bahkan memendekkan umurnya sendiri. Maka nasihat yang paling indah daripada ulama kita, kalau harta kita sudah pasti akan jatuh kepada ahli waris, maka tolong perhatikan, bukan hanya hartanya yang diperhatikan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Hartanya kuat tapi ilmunya lemah, maka ini bahaya sekali. Hartanya kuat, tapi fondasi ketakwaannya lemah, maka ini bahaya sekali. Maka jangan tinggalkan anak-anak pewaris yang lemah, artinya lemah akal, lemah ilmu, lemah iman, sehingga harta kita tidak digunakan dengan baik. Nanti udah warisannya nggak dapat, rezekinya nggak dapat juga lagi ya gara-gara diputus itu. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam, tepuk tangannya untuk guru-guru kita, Masya Allah. Ibu terjawab semua? Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi ya. Harta waris bikin hati teriris. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3. Konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta di Trans TV Festival Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi gratis di lapangan Sunburst BSD.